Ngapain pakai karet api? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Oke, sudah siap belajar untuk hari ini? Sudah. Jika ada kursi yang kosong, silakan diisi dan lihat di sekitarnya. Apakah ada sampah? Tidak. Baik, untuk sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Dewi, Hadir, Bu. Lilin, Hadir. Iman, Nurul, hadir Bu. Egin, Sakut, Hadir. Samsia, Hadir. Kansa, kemana dia? Alfa, Bu. Trihatuti, Hadir, Bu. Muhammad Zurianda, Tasya Melani, hadir. Aisyah, Muhammad Iksan. Oke, nah ada yang masih ingat pada bab 2 sebelumnya kita mempelajari apa? Menghindari minuman keras, judi, dan perselingkuhan. Ya, pada bab 2 sebelumnya kita telah mempelajari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, pada bab 3 ini kita akan bentar ya, Ibu hapus dulu tulisnya. Kita pada hari ini akan mempelajari Sepi ini kedua. Nah, ada cara. Manusia. Nah, sepi. Apa ya? Sebenarnya bukan karet. Nah, pada bab 3 ini kita akan membahas tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Oke, sebelum masuk ke materi, untuk menambah semangat kita pada hari ini, Ibu ingin kita melakukan tepuk anak hebat. Kalian bisa berdiri terlebih dahulu. Berdiri ya. Terbang. Kalian bisa dibaca? Bisa. Oke, seperti ini ya. Tepuk anak hebat. Anak hebat selalu jujur, tidak bohong, selalu adil, pihak benar. Itu ya? Iya, Bu. Oke, kita ulangi. Semangat ya. Iya, Bu. Tepuk anak hebat. Anak hebat, selalu jujur, tidak bohong, selalu adil,
Jujur merupakan perilaku terpuji, yaitu berkata. Oke, benar seperti yang dibilang teman kita Tasya Melani. Nah, jujur itu merupakan kesesuaian. Dicatat ya, nanti ibu tanya. Iya, Bu. Nah, jadi jujur merupakan kesesuaian antara perbuatan dan perkataan yang sebenarnya. Nah, apa itu maksudnya kesesuaian antara perbuatan dan perkataan yang sebenarnya? Nah, jadi apa yang kita perbuat itu harus sesuai dengan yang sebenarnya, dan apa juga yang kita katakan harus sesuai dengan yang sebenarnya. Ada yang tahu contoh jujur itu seperti apa? Ada yang tahu nggak itu jujur? Tidak mencontek saluran. Tunjuk tangan terlebih dahulu. Apa Tri? Tidak mencontek satu lengan. Ya benar. Sama upload. Kasih deh upload. Upload langsung di YouTube ya. Ada video Bang. Nah, contoh dari perilaku jujur itu seperti tidak berbohong. Nah, jadi apa yang kita ucapkan itu kita harus sesuai dengan apa adanya. Kita harus berkata dengan apa adanya. Selanjutnya di lingkungan sekolah, contoh dari perilaku jujurnya adalah saat kita melaksanakan ujian, kita tidak boleh mencontek kepada teman di sebelah kita. Nah, selanjutnya itu mengakui kesalahan. Jika kita berbuat salah, kita itu harus mengakuinya, berkata apa adanya, bahwa kita yang telah melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya kita tidak boleh curang dalam misalkan kita bermain, terus kita ingin menang, terus kita berkata tidak jujur, karena kita ingin menang tersebut, jadi kita berbohong. Itu tidak boleh ya. Sudah paham sampai sini? Sudah. Oke, selanjutnya adil. Ada yang tahu adil itu apa? Tidak ya? Tidak. Adil itu adalah berpihak pada kebenaran. Nah, jadi adil itu merupakan berpihak kepada kebenaran. Nah, jadi misalkan contohnya ibu memiliki teman. Nah, misalnya contohnya di kalian ya, misalnya Tri merupakan teman dari Tasya, sedangkan Iksan bukan teman Tasya. Nah, Tri ini mengambil pulpennya milik Iksan, tetapi Tasya membela Tri, padahal benar memang Tri yang mengambil pulpen milik Iksan. Nah, itu merupakan tidak boleh karena Tasya berpihak tidak kepada kebenaran ya. Nah, selanjutnya memberikan hak yang sama kepada semua orang. Misalnya contoh, ibu memiliki teman yang satunya berkulit putih, yang satunya berkulit hitam.
Jadi ibu memiliki kue. Nah, ibu ingin jika ibu tidak berperilaku adil, ibu memberikan kue yang hanya potongannya sedikit kepada teman ibu yang berkulit hitam. Nah, ibu memberikan potongan yang lebih banyak kepada teman ibu yang berkulit putih. Nah, itu merupakan perilaku yang tidak adil terhadap teman ibu yang berkulit hitam. Nah, itu merupakan perilaku yang tidak adil dan tidak boleh kita lakukan ya. Sudah paham terkait dengan adil? Contoh adil dicatat ya. Nanti catatannya ibu periksa di akhir pembelajaran. Ya. Oke, coba saudara Iman baca apa contoh dari perilaku adil? Gak kelihatan tuh. Aku. Siapa yang bisa membaca? Lilin? Ya. Contohnya, Iya. yang pertama yaitu menolong tanpa memandang sesuatu. Ya. Yang kedua, tidak membedakan teman. Ketiga, memberi sesuatu secara merata. Dan keempat, menerapkan hukum secara adil. Ya, benar sekali Lilin. Nah, contoh dari adil itu yang pertama kita harus menolong tanpa memandang sesuatu. Jadi, jika kita ingin menolong orang, kita tidak boleh melihat, oh, misalnya dia ini kaya, jadi pasti nanti jika sudah kita tolong, kita pasti diberi imbalan. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Selanjutnya, tidak membedakan teman. Seperti yang ibu contohkan tadi, misalnya teman ibu ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang berasal dari suku dan daerah yang berbeda dengan ibu. Jadi kita tidak boleh membedakan teman. Selanjutnya, memberi sesuatu secara merata, seperti yang ibu contohkan tadi. Kita harus memberi sesuatu, misalnya kue harus kita bagi semua secara rata ya, tidak boleh dibeda-bedakan. Selanjutnya ini menerapkan hukum secara adil. Misalnya seorang jaksa itu ada kenalannya. Dia itu misalnya salah, misalnya keluarga dari jaksa ini misalnya dinyatakan bersalah, tetapi karena dia itu keluarga, jadi jaksa tersebut memberikan hukuman itu diringankan misalnya, karena itu keluarga dia. Itu tidak boleh ya, itu merupakan tidak adil secara hukum. Nah, sudah paham semuanya? Sudah dicatat? Sudah belum? Sudah. Nanti ibu tanya ya. Sudah belum? Ibu hapus bentar lagi. Sudah ya? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Nah, selanjutnya ini ibu bagi menjadi 4 kelompok. 4. 3 saja Bu. Tidak boleh membantah ibu ya. Ini Nurul dengan Dewi. Ngeri. Nah, simpan. Sedih, Mbak. 3 saja Bu, biar gak bingung Bu. Ini ya. Nurul dengan Dewi, Egin dengan Iksan, Nah, kan 3 saja kamu, Bu, biar gak kamu bingung. apa? Teri, Tasya dengan Iman, Samsia, Lili
suatu hari kita siap. Nah, jadi kalian buat cerita, di situ kan sudah tertera gambar. Nah, kalian bikin cerita misalnya Nah, misalnya ini kan ada gambar. Misalnya kalian bikinnya seperti ini. Pada suatu hari, Ihsan dan Teri Sampai terus. kan misalnya nggak boleh gitu ya. Misalnya Ini mah cair kita siap nih. pada hari, misalnya seperti itu ya. Ya betul. Ya. Waktunya 5 menit. Apa tadi? Ini sesuatu yang Apa nih? Ya. Apa yang ada? Berdiskusi ya bu. Nah, ini kan ada yang ini saat ini ada yang udah ditarik Siap-siap. Apa nih? Biasa lah. Di situ lah. Upload gear. Waktunya 5 menit. Masih 2 menit lagi ya. Sudah belum? Sudah. Mereka sudah Sudah belum? Sudah. Belum, Bu. Namanya ditulis. Seperti apa namanya? Tidak tulis seperti apanya? Namanya. Oke, sebutin aja. Yang sudah selesai, silakan maju. Kami yuk. Perlihatkan gambarnya Ihsan. Itu contoh dari perilaku apa yang disebutkan. Kami dari kelompok buah yang menjelaskan cerita pada gambar ini. Pada hari Jumat terlihat ada seorang anak yang melihat dompet seorang ibu yang tertinggal atau terjatuh di jalan, kemudian anak tersebut mengambil dompet lalu memberikan dompet yang terjatuh tadi. Ini bentuk dari kejujuran. Oke, berita pertama untuk kelompok 2. Dua. Kumpul Ihsan. Sini. Oke, kelompok selanjutnya siapa? Berarti kelompoknya. Kami dari kelompok 4 yang beranggota dari Samsia, Lili, Aisyah. Di sini gambar kami di bawah ini yaitu perilaku jujur juga ya, sama Aisyah. Cuman ceritanya beda pada suatu hari di kelas 6 SD
SD sedang melakukan ujian. Terlihat Jordi dan Lisa sedang mengerjakan soal ujian mereka dengan sangat teliti. Mengerjakan soal tersebut dengan jujur tanpa bekerja sama atau menyontek satu sama lain. Itu merupakan sikap jujur. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya, kelompok B. Perlihatkan gambarnya ya. Sudah. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lisa, jadi pada gambar ini serius. Pada suatu hari Siti sedang berulang tahun. Kemudian Siti memberikan kuenya kepada teman-temannya sama rata atau sama besar sama persis, tidak membeda-bedakan. Ini merupakan perilaku adil. Oke, tangan bersama 3. Keren itu. Kami ya. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1. Di sini seperti yang kita lihat, pada suatu hari ada 6 orang siswa sedang berdiskusi mengerjakan kelompok. Nah, mereka bernama yang baju biru ini beragama Hindu, yaitu namanya Toyo. Yang baju oranye ini beragama Buddha, namanya Dewa. Yang baju pink ini beragama Konghucu, namanya Meme. Terus yang jilbab ini beragama Islam, yang bernama Anissa. Kemudian yang cewek berbaju hijau ini beragama Kristen Protestan, yang bernama Sherry. Dan yang terakhir ini beragama Kristen Katolik, yang bernama Bara. Mereka sedang berdiskusi tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Mereka kompak walaupun mereka berbeda agama dan tidak memandang fisik dan tidak saling membuli. Ini merupakan contoh sikap adil yang dinamakan tidak membedakan teman. Terima kasih. Oke, kelompok 1. Oke, sudah paham tentang perilaku jujur dan adil? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak, Ibu ingin salah satu perwakilan dari kalian menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Ada yang bersedia atau Ibu tunjuk? Oke, Ibu tunjuk. Saudari Samsia. Baik, Bu, saya akan menyimpulkan materi mengenai mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Yang pertama yaitu ada kejujuran, kesesuaian antara perbuatan dan perkataan yang sebenarnya. Contohnya itu seperti tidak berbohong, tidak mencontek, dan juga tidak mengakui kesalahan. Nah, ada pun yang kedua yaitu adil, yang mana di sini berpihak pada kebenaran, memberikan hak yang sama kepada semua orang. Contohnya menolong tanpa memandang sesuatu, kemudian tidak membedakan teman, memberi sesuatu secara merata, dan juga menerapkan hukum secara adil. Terima kasih. Oke, terima kasih Samsia. Nah, pelajaran kita pada hari ini terkait dengan profil pelajar Pancasila, yaitu tentang berakhlak mulia, yaitu perilaku jujur dan adil merupakan akhlak yang mulia. Nah, sebelum Ibu mengakhiri karena waktu kita sudah habis, ini merupakan lembar kerja kalian yang nantinya kalian isi di rumah dan dikumpul minggu depan ya. Benar dijawab yang benar. Oleh dikit. Makanya dijawab dengan tepat dan benar ya. Oke, sampai tangan tua, Bu ya. Sakit terus. Ini merupakan nilai Jawab benar dengannya. Oke,